Shirley Coanda menemui jenazah suaminya, Benny Laos, yang disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024, malam. Shirley datang dengan posisi berbaring di ranjang tidur pasien dengan tangan kanan yang masih diinfus. Masih mengenakan pakaian pasien dan penutup kepala medis berwarna hijau, ia datang ke rumah duka dengan menaiki mobil ambulans TNI milik RSPAD. Dokter rumah sakit yang mengawal Shirley mengingatkan para kerabat di lokasi supaya tak ada kontak fisik dengan pasien. Ketika tiba di rumah duka, kerabat dan keluarga menyambut Shirley. Terdengar suara yang menyemangatinya. Shirley merespons hal itu dengan melemparkan senyum sambil melambaikan tangan, sebagai tanda salam tanpa kontak fisik. Setelah itu, dirinya didorong masuk ke dalam ruangan menuju sisi kanan peti jenazah suaminya. Di sana, Shirley memberikan kata sambutan. Intinya menyampaikan terima kasih kepada kerabat atas dukungan moral bagi keluarganya. Shirley pun sempat memperlihatkan kedua kakinya yang dibalut perban dari telapak kaki sampai lutut. Didampingi oleh 3 anaknya, Shirley bercerita selalu berpikir suaminya yang selama ini baik kepada orang lain akan punya umur panjang. Ia lantas menceritakan kronologi peristiwa meledaknya speedboat yang dinaikinya bersama Benny Laos. Saat itu adalah perjalanan dalam rangkaian giat kampanye Benny Laos untuk Pilgub Maluku Utara 2024. Awalnya, Shirley membujuk suaminya supaya membatalkan niat kampanye di Kabupaten Taliabu. Pasalnya, Taliabu tak mempunyai cukup sumber daya dan fasilitas umum yang memadai, bahkan apoteknya pun tidak memiliki obat-obatan yang lengkap. Setelah membujuk sebanyak 2 kali, almarhum Benny Laos setuju dengan Shirley. Mereka pulang lebih cepat, dari semula 4 hari menjadi hanya 2 hari di Taliabu. Rombongan mampir untuk mengisi stok bahan pangan di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Saat bersandar, speedboat dengan nama lambung Bella 72 mengisi bahan bakar minyak. Almarhum Benny Laos dan Shirley sedang berada di atasnya. Ketika berada di atas kapal, Shirley berada di area luar dan duduk di sisi almarhum suaminya. Lantaran lama menunggu, dirinya memilih beristirahat sendiri di kamar dan sempat tertidur. Saat bangun, Shirley memperoleh informasi bahwa kapal telah selesai mengisi BBM. Akan tetapi, rasa janggal muncul ketika tercium bau BBM hingga masuk ke dalam kamar. Menurutnya, baunya tak seperti BBM biasa, ada bau yang menyengat hidung. Saat ingin keluar, asistennya meminta Shirley tetap di dalam kamar karena bau bensin di bagian luar lebih menyengat. Tak berselang lama, kapal tiba-tiba meledak. Sisi kamar terbuka imbas ledakan tersebut dan Shirley terpental ke depan kapal. Saat itu, dirinya berusaha menyelam untuk mencari suaminya, tetapi kakinya tak bisa digerakkan karena luka bakar imbas ledakan. Shirley kemudian ditarik naik ke daratan dan dilarikan ke puskesmas terdekat sedangkan suaminya dibawa ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.